ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat, ada satu fenomena yang menarik dalam kehidupan hari ini, di mana hampir setiap hari kita bisa menyaksikan orang berebut tempat. Ada yang berebut kursi, berebut antrian, berebut tempat parkir ya, termasuk berebut jabatan, panggung, kedudukan, bahkan berebut perhatian di media sosial. Seolah-olah hidup ini adalah perlombaan untuk mendapatkan tempat sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan ruang seluas-luasnya, dan mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya. Kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata banyak konflik yang kemudian muncul ke permukaan dalam kehidupan itu berawal dari masalah yang sederhana. Apa itu? Ambisi berebut tempat, bukan spirit berbagi tempat. Ini akar katanya. Ini pula akar masalahnya. Padahal Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana mendapatkan tempat, bagaimana mendapatkan hak, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghormati tempat, hak orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana memperoleh ruang dan jabatan, tidak. Tetapi bagaimana kita juga bisa menciptakan ruang dan berbagi tempat dengan orang dalam kondisi nyaman dan tentram. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang insya Allah akan mengubah pola pandang kita tentang makna sebuah tempat. Kita akan belajar bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang bukan diukur dari seberapa banyak ia memiliki tempat, menguasai ruang, dan memiliki jabatan. Tidak. Tetapi diukur dari seberapa mampu ia berbagi tempat dengan saudara-saudaranya. Sebab bisa jadi masalah terbesar kita hari ini bukan kekurangan tempat, tetapi kekurangan orang yang mau berbagi tempat dengan sesama. Baik sahabat, kita masuk ke hadis yang akan menjadi tema sentral bahasan kita di episode kali ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Artinya, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia sendiri duduk di tempat itu. Akan tetapi berlapang-lapanglah kalian dan berilah kelonggaran. Baik, sebagai ilustrasi awal, ilustrasi sederhana. Katakan Anda sekarang duduk di atas kursi. Tiba-tiba orang itu datang. Ketika datang menghampiri Anda, lalu berkata kepada Anda, "Hei Fulan, berdiri, minggir, pindah dari tempat dudukmu itu. Karena aku pingin duduk di atas kursimu." Itu ilustrasi awalnya dulu ya. Ini ilustrasi berdasar pada pemahaman lahiriah. Bahwa hadis tadi itu seakan-akan seperti itu ilustrasinya. Sekarang mari kita bedah agar lebih terstruktur pembahasan kita. Kita bedah per bagian.
Hadis itu kita baca ulang ya. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Baik, sekarang kita penggal dulu. Kita mulai dari kata la yuqimu. La artinya tidak atau jangan. Yuqimu artinya mendirikan, membuat seseorang berdiri. Membuat seseorang yang awalnya duduk lalu berdiri. Itu makna yuqimu. Ar-rajulu seseorang, ar-rajula seseorang. Berarti melibatkan dua pihak. Pihak pertama duduk, pihak yang kedua menyuruh berdiri. Oke. Min majlisihi, dari tempat duduknya. Nah, majelis itu awalnya tempat duduk. Sahabat, sampai di sini kita masih ingat ya ilustrasi pertama tadi itu? Ilustrasinya adalah Anda duduk di atas kursi, seseorang lain datang menghampiri Anda, lalu berkata kepada Anda, "Fulan, berdiri, pindah karena aku mau duduk di atas kursimu itu." Jadi membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya, baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Ya, contohnya mungkin orang itu datang tanpa babibu, tanpa basa-basi, tanpa kata-kata, langsung memegang tubuh Anda, diangkat, disuruh pindah. Lalu dia duduk di tempat kursi Anda. Jadi ini melibatkan perkataan dan melibatkan perbuatan. Baik, sahabat, berdasarkan uraian yang singkat tadi itu dan ilustrasi secara lahiriah, berarti dalam konteks hadis ini ada unsur paksaan. Memaksa orang yang awalnya duduk agar berdiri. Memaksa orang yang awalnya duduk agar pindah dan pergi dari kursinya. Jadi kalau begitu ada unsur paksaan di situ. Mungkin juga ada unsur pengusiran. Tadi itu, Fulan, berdiri, pindah. Ini kan berarti unsur pengusiran. Baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Anda yang sudah duduk di atas kursi itu tiba-tiba diusir, diperintah untuk berdiri, pindah dan meninggalkan kursi. Lain lagi ada unsur penggusuran berarti. Anda yang awalnya sudah nyaman duduk di situ digusur dari kursi Anda. Disuruh berdiri, disuruh pindah. Sahabat, kita pahami dulu. Berarti hadis Nabi yang berbunyi la yuqimur rajulur rajula min majlisihi, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya. Sampai di sini, ini sudah ada unsur paksaan, ada unsur pengusiran, ada unsur penggusuran. Orang yang awalnya berada di tempat duduknya dipaksa, diusir, digusur agar pindah dan pergi. Sahabat, sampai di sini kata majelis masih kita pahami secara letterlek loh ya. Majelis itu tempat duduk atau dalam kurung kursi. Sampai di sini berarti kita masih memahami majelis sebatas sebagai tempat duduk, yaitu orang meletakkan pantatnya di atasnya, bisa jadi berbentuk plastik, kayu, besi, sofa, atau yang lainnya. Yang penting ini pemaknaan secara lahiriah terlebih dahulu. Oke, kita lanjut penggalan berikutnya. Tsumma yajlisu fihi. Kemudian ia duduk di kursi itu. Jadi setelah ia melakukan paksaan, pengusiran, penggusuran, setelah Anda pergi, dia duduk di
kursi Anda. Artinya sahabat, di sini berarti ada unsur perampasan tempat duduk. Oke? Ada unsur perampokan tempat duduk. Paham ya? Ada unsur pengambil alihan tempat duduk. Nah, sampai di sini berarti ini bukan hanya sekedar menyuruh orang yang awalnya duduk agar berdiri, tidak. Ini ada unsur kedzoliman, oke? Ada unsur arogansi, ada unsur penganiayaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, sahabat, sampai di sini kita jangan lagi hanya membayangkan orang yang duduk lalu disuruh berdiri dan pindah tempat. Karena masalahnya tidak sesimpel itu loh ya. Ya tadi itu, ada unsur paksaan, pengusiran, penggusuran, perampasan, perampokan, pengambil alihan. Ada bentuk kedzoliman, arogansi, dan penganiayaan. Artinya ini saya tekankan agar pikiran sahabat sudah agak meluas. Nah, bayangannya sudah lebih luas. Perspektifnya sudah lebih luas. Bukan lagi hanya membayangkan orang yang duduk lalu disuruh berdiri dan mengandung arti rebutan kursi. Tidak. Oke, kita lanjut dulu. Nabi bersabda, walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi berlapang-lapanglah dan berlonggar-longgarlah. Artinya agar terasa lebih luas, agar mencukupi untuk orang banyak. Nah, kita maknai terlebih dahulu. Katakan Anda duduk dan yang lain-lainnya juga duduk. Lalu tiba orang lain. Maka perintah ini berlapang-lapanglah dan berlonggar-longgarlah itu berarti anjuran agar Anda yang sekarang duduk mau mengalah. Dalam bentuk apa? Ya mungkin bergeser ya, berbagi tempat. Agar yang baru datang juga bisa menikmati duduk. Atau memberi sebagian tempat agar orang lain juga bisa bersama-sama duduk. Ya caranya tadi itu mungkin bergeserkah atau berdiri sejenak mengatur duduk agar lebih rapat, lalu menyisakan tempat duduk baru, sehingga di tempat itu bukan hanya Anda yang duduk, tetapi orang lain juga bisa duduk bersama Anda dan sama-sama merasa nyaman. Ini dibalik kata tafassahu wa tawassa'u. Sahabat, supaya lebih konkret, perintah tafassahu wa tawassa'u ini kalau diaplikasikan berarti biasanya ya di tempat berkumpul ya, di mana massa terjadi perkumpulan ya, kumpulan massa ada di situ, ada penumpukan massa di situ, ada banyak orang hadir dan berkumpul di situ. Bisa di mana saja, mungkin di dalam rumah kita sendiri ada reuni, atau di masjid sedang sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim lah, di pasar lah, atau mungkin sedang ngurusi apa di kantor, atau sedang antrian di rumah sakit ya, katakan di ruang tunggu, di loket kasir, atau di area umum. Atau paling sederhana kita sedang berada di rumah, lalu duduk santai bersama keluarga, ada orang tua, ada saudara, macam-macam. Lalu kita berdesak-desakan duduk agar semuanya menikmati kursi. Dalam suasana antrian, mungkin di kantor, mungkin di rumah sakit, di ruang-ruang tunggu, di kasir, di area umum, juga begitu. Kita berbagi tempat agar semuanya bisa menikmati tempat duduk. Termasuk kalau menghadiri majelis taklim,
memilih bergeser agar lebih rapat dan macam ragamnya. Sahabat, jangan bingung dulu. Semua uraian ini masih dibangun dari satu pendekatan bahwa majelis diartikan tempat duduk. Sekarang muncul pertanyaan, apa iya hadis ini hanya sebatas mengatur tempat duduk? Apa iya hadis ini hanya mengajarkan berbagi tempat duduk, berbagi kursi, agar tidak rebutan tempat duduk, agar tidak rebutan kursi? Apa enggak ada makna lain yang lebih makro, yang lebih menyentuh sendi kehidupan modern? Sahabat, jawabnya tentu ada. Pasti ada. Karena itu kita jangan memaknai hadis ini secara lahiriah saja. Jangan memaknai yukimu sekedar memaksa orang duduk agar berdiri. Jangan sekedar memaknai majelis seperti tempat duduk atau sebuah kursi. Jangan. Karena itu mari kita lihat. Jauh hari para ulama itu telah menerangkan konsep ini. Mereka menerangkan isi kandungan hadis ini, menerangkan substansi hadis ini, dan perspektif mereka lebih jauh, lebih luas. Bukan sekedar urusan kursi dan tempat duduk saja. Begini saja, supaya lebih konkret, ayo kita lihat. Sebutlah pandangan Imam An-Nawawi. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam An-Nawawi menegaskan, wa fi ma'nahu man sabaqa ila mawdi'in minasyawari' wa maqa'id al-aswaq li mu'amalah. Artinya, dan termasuk dalam makna hadis ini adalah orang yang lebih dahulu menempati suatu tempat di jalan-jalan umum atau tempat-tempat di pasar untuk melakukan transaksi atau aktivitas muamalah. Oke, sahabat, fokus. Menurut pandangan Imam Nawawi, majelis tadi itu yang diartikan tempat duduk sekarang bergeser. Bukan hanya diartikan tempat duduk dalam bentuk kursi, bukan. Tetapi tempat duduk di jalan umum, tempat duduk di pasar untuk transaksi. Ayo kita pahami. Berarti kalau begitu, majelis yang diartikan tempat duduk dalam hadis itu bukan sekedar kursi, tempat untuk meletakkan, mohon maaf, pantat kita agar bisa beristirahat. Tidak. Tetapi maknanya lebih luas, sahabat. Majelis itu bisa tempat duduk sebagai sarana transaksi. Lah kalau di jalan, kalau di pasar, bentuknya apa tempat duduk itu? Kan bisa berarti lapak dagangan, stand di pasar, tempat kerja, tempat jualan, berupa toko, ruko, kios, warung, pangkalan pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Maka kalau di awal tadi kita mengatakan ada unsur perampasan, ada unsur perampokan, ada unsur pengambil alihan paksa, ada kedzoliman, ada arogansi, ada penganiayaan fisik dan psikis, maka itu tidak hanya ditujukan untuk kursi tempat duduk semata, tidak. Tetapi secara lebih luas bisa juga ditujukan kepada lapak dagangan, stand di pasar, tempat kerja, tempat jualan, toko, ruko, kios, warung, pangkalan pedagang kaki lima, dan macam ragamnya. Artinya, kita jangan lagi membayangkan rebutan kursi. Kursi dalam makna lahiriah, baik itu berupa plastik, besi, sofa,
atau yang lainnya. Nah, tentu bahasanya semakin menarik ya sahabat ya. Sekarang ayo kita lihat lagi. Ada Imam As-Sun'ani. Apa pendapat beliau tentang hadis tadi itu? Ini, beliau berkata, wal hadis yashmalu man qa'ada fi mawdi'in makhsus litijarah au hirfah au ghairihima. Qalu wa kadzalika man i'tada fil masjid mahallan yadrusu fi fa huwa ahaqqu bih. Artinya Imam As-Sun'ani berkata, hadis ini juga mencakup orang yang telah duduk di suatu tempat tertentu untuk berdagang, menjalankan profesinya atau keperluan lainnya. Para ulama juga mengatakan demikian pula orang yang telah terbiasa menempati suatu tempat di masjid untuk mengajar atau mengkaji ilmu, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut. Sahabat, fokus ya. Muncul istilah baru lagi. Dari ucapan As-Sun'ani muncul istilah tijarah. Jual beli, bisnis, hirfah, pekerjaan, profesi, atau yang lainnya. Termasuk tadi tempat untuk mengajar. Nah, kalau ini kemudian kita kolaborasikan antara ucapan Sun'ani dan Imam Nawawi, maka majelis sahabat bukan lagi sekedar kursi, tetapi tempat kerja, tempat bisnis, mata pencaharian, sumber pendapatan, sektor ekonomi. Majelis bisa berarti profesi, posisi, kedudukan, jabatan. Karena itu inti hadis bukan lagi sebatas tempat duduk dalam arti kursi secara lahiriah, kayu, plastik, besi, sofa, tidak. Tetapi bermakna hak hidup dan mencari sumber kehidupan. Dan ini langsung bersinggungan dengan harga diri dan kehormatan manusia. Secara sederhana, Islam melarang adanya pengambil alihan paksa, penggusuran, perampasan, tindakan aniaya secara fisik atau non-fisik yang ditujukan kepada apa? Sumber kehidupan seseorang, sumber pendapatan seseorang, pekerjaan seseorang, posisi seseorang, kedudukan seseorang. Tidak boleh semua itu terjadi atas dasar kedzaliman. Tidak boleh, sahabat. Ayo kita jujur. Bukankah tindakan-tindakan seperti itu saat-saat ini marak di mana-mana? Sahabat sekalian, satu kata kunci. Kursi dalam hadis hanyalah sebatas contoh saja. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena yang sesungguhnya dijaga oleh syariat melalui hadis ini adalah hak. Dan selama masih ada hak manusia yang terancam oleh perebutan, oleh pengambil alihan paksa, oleh perampokan, penggusuran, dan lain sebagainya, selama itu pula hadis ini tetap hidup dan relevan untuk diaplikasikan di setiap zaman. Maka jangan ada lagi pihak yang kemudian karena egonya dan serakahnya merampas posisi seseorang, mengambil kedudukan seseorang, menggusur katakan jabatan seseorang secara zalim, secara paksa, tanpa berkeadilan. Ini tidak boleh. Dan ini tentu bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sahabat, dengan begitu kita lebih memahami secara makro kan tentang hadis ini. Nah, sekarang pertanyaannya kita rubah. Apa hikmah di balik aturan ini? Untuk menjawab ini, mari kita lihat penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Beliau berkata,
Wal hikmatu fi hadzal nahyi man ustinqasi haqqil muslim al-muqtadi lidh-dhaghain wal hathu ala tawadhu al-muqtadi lil mawaddah. Ini bagus sekali ini penjelasan beliau. Hikmah dari larangan ini adalah untuk mencegah pengurangan atau perendahan hak seorang muslim yang dapat menimbulkan kedengkian dan permusuhan, serta mendorong sikap tawadhu yang melahirkan kasih sayang. Sahabat, perhatikan baik-baik. Kalimat ini memang tidak terlalu panjang, tetapi isinya mendalam. Kalimat ini sedang menjelaskan rantai sosial yang ingin dibangun oleh syariat Islam. Sekarang mari kita urutkan. Pertama, Islam menjaga hak seseorang. Maksudnya, tadi kan dalam penjelasan Ibnu Hajar, setiap manusia memiliki kehormatan. Nah, ketika seseorang datang lebih dahulu, lalu memperoleh tempat, itu berarti bisa posisi, kedudukan, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain, secara sah, maka Islam mengakui hak prioritasnya. Hak ini sekecil apapun tetap dihormati, dihargai. Mengapa? Karena menghargai dan menghormati hak orang lain sama dengan menghargai diri dan martabat mereka. Makanya tidak boleh direndahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hak dirampas, Ibnu Hajar memberikan penjelasan konkret. Apabila hak itu dirampas, yang muncul adalah adz-dzaghain. Adz-dzaghain itu sahabat, bukan sekedar kecewa, tetapi kebencian yang mengendap di dalam dada. Dendam yang tidak tampak. Permusuhan yang dipendam di dalam dada. Itu dzaghain. Artinya begini, seringkali konflik besar tidak bermula dari persoalan yang besar. Ia justru terkadang lahir dari perasaan kecil yang terus dibiarkan tumbuh. Seseorang merasa tidak dihargai, merasa disingkirkan, merasa dipermalukan. Lalu semua itu berubah menjadi kebencian. Karena itu Islam dengan larangan ini memotong akar konflik sejak masih berupa benih. Maka istilah yang tegas oleh Ibnu Hajar, kalau hak ada yang dirampas, yang muncul adalah permusuhan dan kebencian yang terpendam. Lalu hikmah berikutnya berdasarkan uraian Ibnu Hajar adalah bahwa dengan larangan itu tadi Islam mengajarkan sifat tawadhu, sahabat. Jadi tawadhu itu bukan hanya merendahkan diri, bukan berarti merendahkan diri, tidak. Tawadhu itu ya kesediaan menghargai hak orang lain, kesediaan mengakui hak orang lain, sebagaimana kita juga ingin dihargai dan diakui. Kadang sahabat, tawadhu itu sesederhana bergeser sedikit agar orang lain juga bisa duduk. Kadang tawadhu itu sesederhana kita diam sejenak agar orang lain punya kesempatan berbicara. Itu juga tawadhu. Kadang tawadhu itu sesederhana kita memberi kesempatan orang lain untuk bisa maju dan berkembang. Itu juga tawadhu. Nah, larangan tadi itu mengajarkan kita untuk tawadhu antar sesama. Lalu yang keempat, menurut Ibnu Hajar, larangan dalam hadis itu akan menghadirkan mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, memberi tempat, berbagi tempat, memberi kesempatan, berbagi kelonggaran, menghormati hak orang lain, menghargai harga diri orang lain, kesediaan berbagi tempat, berbagi peluang, berbagi ruang, berbagi kebahagiaan. Itulah bentuk mawaddah dalam kehidupan. Maka sebenarnya hikmah ini sedang menunjukkan kepada kita sebuah mata rantai yang sangat indah, sahabat. Apa itu?
mulai dari hak harus dihormati, hati tidak akan terluka, tidak akan lahir kedengkian, akan lahir tawadhu, melahirkan pula mawaddah, kasih sayang, dan masyarakat menjadi aman dan tentram. Sahabat, lihatlah. Ternyata Islam tidak membangun masyarakat dari undang-undang yang berumit dan bertele-tele, enggak. Tetapi dari adab yang sederhana, dari kebiasaan kecil, kesediaan untuk bergeser agar orang lain juga bisa duduk bersama kita. Karena itu, ketika Nabi melarang kita mengambil tempat duduk orang lain, sesungguhnya beliau bukan sedang menjaga sebuah kursi, itu bukan. Beliau sesungguhnya sedang menjaga hati dan harga diri manusia. Dan ketika hati serta harga diri itu terjaga, persaudaraan yang akan terpelihara. Nah, sahabat, ayo kita kembangkan sedikit. Kalau ini tadi kita berbicara tentang sabda Nabi. Bagaimana dengan firman Allah? Nah, kita menemukan relevansinya. Ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayo kita baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Sahabat, ayo kita kupas ayat ini. Ayat ini diawali dengan panggilan, hai orang-orang yang beriman. Ini indikasi kuat bahwa adab dalam konteks ini bukan sekedar sopan santun. Tetapi adab itu adalah konsekuensi dari keimanan itu sendiri. Jadi seolah-olah Allah itu sedang berfirman begini. Kalau kalian benar-benar beriman, maka tunjukkan iman itu dengan cara memperlakukan orang lain. Berbagi tempat. Itu maksudnya. Berikutnya, ada beberapa kata kunci dalam ayat ini sahabat ya. Pertama, kata kuncinya tafassahu. Berlapang-lapanglah. Ya mungkin dengan bergeser sedikit, merapatkan diri sedikit. Jangan biarkan orang lain berdiri sementara kita duduk. Berikan kesempatan agar bisa menikmati duduk bersama-sama. Allah tidak mengatakan usirlah, tetapi berikan tempat. Yang kedua, ada kata ungsuzu, artinya berdirilah. Ya, bisa berarti berdiri lalu pindah, berdiri lalu geser. Kalau diperlukan demi kemaslahatan, bersedialah untuk bergeser. Kadang-kadang ibadah itu bukan tetap duduk ya, tetapi rela berdiri. Kadang yang berpahala bukan mempertahankan posisi, tetapi melepaskan posisi untuk orang lain. Nah, ini pelajaran yang sangat besar. Kata kunci ketiga adalah yafsahillahu lakum. Ini adalah janji Allah. Bahwa kepada mereka yang mau berlapang-lapang untuk saudaranya, Allah janji akan membuat hidupnya lapang. Artinya, siapa yang melapangkan orang lain, Allah akan melapangkan hidupnya. Maka para ulama menjelaskan, kelapangan itu bisa berupa kelapangan hati, rezeki, ilmu, urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Yang kita berikan sebenarnya hanya beberapa jengkal tempat untuk orang lain bisa duduk. Tetapi balasan yang Allah janjikan, kelapangan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, melalui ayat ini Allah ingin mengajarkan sebuah hukum sebab akibat. Kamu memberi tempat kepada orang lain, Allah akan melapangkan tempatmu.
kamu memberi ruang kepada orang lain, Allah akan siapkan ruangan untukmu. Ini bukan sekedar etika, tapi sunatullah. Sahabat, untuk melengkapi pemahaman kita tentang ayat ini, ayo kita lihat. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa ternyata ayat ini ada asbabun nuzulnya. Kisahnya begini sahabat. Jadi suatu hari, di hari Jumat, Rasulullah itu bersama para sahabat di Sufah. Perlu diketahui bahwa Sufah itu adalah serambi Masjid Nabawi. Tentu tempatnya tidak luas. Majelis itu sudah dipenuhi oleh para sahabat. Tidak lama kemudian, sahabat lain yang termasuk para ahli Badar, yaitu para pejuang yang ikut perang Badar. Jadi kita tahu sahabat, para pejuang dalam peperangan Badar itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Ini mereka datang, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi juga menjawab, kemudian mengucapkan salam juga kepada sahabat-sahabat yang sudah duduk di sekeliling Nabi. Dan mereka juga menjawab. Tapi ada satu persoalan. Sudah tidak ada tempat lagi. Akibatnya mereka tetap berdiri tuh. Jadi yang lain duduk, sementara yang baru datang tadi itu tetap berdiri. Ya mestinya mereka berharap ya ada yang bergeser, ada yang memberi tempat. Namun tidak ada satupun yang melakukannya. Nah pada akhirnya Rasul berinisiatif meminta sebagian sahabat untuk bergeser, berdiri, memberi tempat kepada sahabat-sahabat yang tadi masih berdiri. Dan memang Rasulullah melihat, merasakan ada perasaan berat, ada perasaan kurang nyaman dari sebagian sahabat. Nah, disinilah sahabat perlu dicatat baik-baik. Perilaku munafik muncul di sini. Ada sebagian yang diindikasikan orang-orang munafik itu mengail di air yang keruh. Dalam suasana seperti itu diceritakan bahwa orang-orang munafik itu langsung membuat statement. Nabi itu enggak adil. Nah, kita yang sudah lama duduk disuruh berdiri demi yang baru datang. Itu kan enggak adil itu. Ingat, ini adalah bentuk propaganda orang munafik. Di mana-mana ya begitulah orang munafik. Agar suasana itu tidak berlarut-larut, Rasulullah kemudian bersabda, rahimallah rajulan fasahali akhi. Semoga Allah merahmati orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya. Apa yang terjadi sahabat? Spontanitas setelah sabda itu terucap dari lisan Nabi, para sahabat berebut untuk bergeser, memberikan tempat agar mereka yang masih berdiri bersedia untuk duduk bersama mereka. Sehingga selesai masalah. Jadi terkadang bukan tempatnya yang sempit, tetapi hatinya yang kurang lapang sahabat. Nah, dari sini semakin jelas sahabat ya. Maka pada akhirnya seringkali kita itu mengira bahwa orang besar adalah orang yang berhasil mendapatkan tempat paling depan. Padahal Rasulullah mengajarkan ukuran yang berbeda. Orang besar bukanlah orang yang selalu ingin berada di depan, di atas, tidak. Tetapi orang yang kehadirannya membuat orang lain memiliki tempat dan memiliki ruang. Boleh jadi kita tidak memiliki jabatan dan kedudukan. Tidak memiliki pengaruh. Tetapi selama kita menjadi pribadi yang bisa memudahkan orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain, memberi peluang kepada orang lain, memberi tempat kepada orang lain, memberi ruang kepada orang lain, melapangkan jalan orang lain, maka kita sedang menghidupkan salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu mampu kita aplikasikan dalam kehidupan, janji Allah, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kehidupan kita. Sahabat, walhasil, jangan lagi memahami hadis yang menjadi tema kita di episode kali ini sebatas kursi yang diduduki. Tidak.
tetapi bisa berarti pekerjaan, sumber penghasilan, kedudukan, jabatan, posisi, dan macam ragamnya. Maka jangan pernah merebut hak saudara kita dengan cara yang tidak benar. Karena siapa yang menanam keburukan, maka cepat atau lambat pun dia akan menuai keburukan yang serupa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sahabat, mudah-mudahan yang kita pelajari di episode kali ini berguna, bermanfaat, menambah wawasan, mempertebal iman, dan memperkaya amal soleh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين